Inilah namanya Gising pengalaman iya ini. Leh komen dalam hatinya macam iya ini. Lah iya, dipikir-pikir orang gak. Baik, karena waktu yang kedua yang akan diberikan turzakutun soru waktu jubaru, yang akan mendapatkan rezeki, pertolongan dan kemenangan, kata Nabi. Yang kedua adalah wabadiru bil a'malis sholihah qabla an tushghalu. Saya ulangi, wabadiru bil a'malis sholihati qabla an tushghalu. Bersegeralah beramal solih sebelum kamu sibuk. Suatu ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Nabi menjawab, yang pertama, bersedekah selama kamu masih sehat. Itu ternyata luar biasa. Soalnya biasa nih, maaf ya, nek sehat, pikiran ini pun teko pundi-pundi, keinginannya banyak, sehingga sok-sok efek sedekahnya menjadi terkesampingkan. Jika penuh bangkotanya, sing ketul, ayo mau pakai coklat ya. Mungkin kamu pengen tambah ungu monggo, atau pengen ganti hijau silakan, biru tafadhol, merah berapa pakai tanggal itu ya, merah seisa. Yang kedua, yang besar pahalanya dari sedekah di saat kamu bakhil. Bakhil itu apa? Delalah istilahnya yang perlu bakhil kali bakhil. Di saat ada perasaan bakhil dalam hati kita, kemudian kita bersedekah, masya Allah. Ning nyumbang punten, tidak apa-apa. Awalnya rodok terpaksa. Wis ping 10 akhirnya ke 11 jadi terbiasa. Semua dari proses. Untuk khusyuk sholat saja perlu latihan. Allahu Akbar. Tek itarah ramai jelas. Mosok tongkol dinyang 100 oleh titeng nono sesuk metu pas sholat. Iya, sebentar. Contohnya biasanya ndang nyambung. Allahu Akbar. Saurunge sholat goleki mau ke pasar, terus boyo mau iso kariso, terus njujuk kamar. Bareng kamar, lah iya ya Allah, mau nganggo jaket to aku. Akhirnya assalamualaikum warahmatullah, njujuk jaket kuncine temune pas. Ayo. Kelasnya apa ini? Allahu Akbar. Mau subuh berapa rakaat? Berapa menit? Jujur, berapa menit? Tergantung. Maksudnya tergantung bab Al-Fatihah surat yang dibaca surat apa. Kok surat andalan kul 3 Ikhlas Falak Nas
insya Allah 2 menit beres. Itu pun leh ruko rodok tumak nina. Tumak nina niku basa Indonesia ini mak teplek. Allahu Akbar. Posisinya nek gelas niki ditaruh di punggung itu tidak guling. Nah, indahnya Allah ngasih kita tangannya diukur dengan lutut pas. Allahu Akbar. Insya Allah bisa berapa derajat? 90. Tapi lihat modelnya netan. Allahu Akbar. Atau saking khusyuknya Allahu Akbar sing dicekel polo menjadi tidak 90 derajat. Untuk itu saja, apalagi umurnya pun sudah imam kudu paham. Lah Pak, jamaah kuwi yo enek sing bocah, enek sing rada tuwek, enek sing tuwek. Lah kuwi ngetutne sing tuwek, bocahe main kabeh, Pak. Aku sebaliknya, lah aku ngetutne sing bocah, sing tuwek, sesuk untung. Ini pentingnya imam bijaksana. Apa meneh begitu Allahu Akbar kok delalah. Berarti kayak kok imam membaca Al-Baqarah ayat 1 sampai 50. Padahal yo krungu lek enek sing paham ya? Menurut paham ngoten niku lanjut aja. Pas bakhil, pas cetil itu muncul. Kok kasih piye? Hati-hati. Kayak itu ada. Kayak kalau minum mau wis meh-meh misal. Nggih. Dan kok kambil teko ora ya. Di saat contohnya niki wau enten kota amal bukan, apalagi di flyer sudah ditulisi yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Pas ngeden-ngedeni teko bakhil kok dipaksa sedekah, itu sedekah yang terbaik. Berikutnya kata Nabi, ketika takut miskin, pas baru masuk ke hati dan pikirannya, loh lah kumpul lek sedekah lek kalong piye. Kemudian kita paksakan untuk bersedekah, maka itu insya Allah sedekah yang terbaik. Dan tidak ada ceritanya orang jatuh miskin gara-gara sedekah. Yakin? Kemarin saya pas lagi nyetir gitu di radio ada yang ceramah. Terus ceramahnya ngeten. Kita semuanya sudah yakin Al-Baqarah 261 menyebutkan pripun? Halo? Pripun? Oh ya. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Monggo bareng-bareng 1 2 3. Jalan Pak. Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah bagaikan dia menebar 1 biji gabah. 1 biji gabah tumbuh menjadi 7 pohon padi namanya. 7 pohon padi namanya. Pohon padi namanya. Amin. Amin. Iku sing wis digepyo. Sing sing urip iki jenenge napa? Wis timbang angel wit pari. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, masing-masing pohon menghasilkan 100. 1 kali 7 kali 100 sama dengan kelihatan? Kelihatan?
Ya, bukan sulap, bukan sihir. Coklat ya. Berarti berapa ini? Pelak bismillah. Sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan. Terus Ustaz itu melanjutkan, neng sayang awake dhewe belum 100% meyakini tentang pengaruh daripada apa yang disedekahkan. Beliau ngomong gitu. Sehingga jane wis yakin bahwa sedekah dibalas 700 kali lipat. Tapi keyakinannya kepada Allah terhadap itu dalam actionnya sok-sok masih kurang. Gara-gara apa tadi? Takut miskin. Yang keempat, masih berkeinginan untuk kaya. Wong iku lek sik duwe pikiran aku pengen sugih. Kok gelem sedekah? Itu sedekah paling hebat. Padahal saya pengen sugih. Soalnya apa? Sedekah itu secara kasat mata kalau ning secara keyakinan yang ketiga karena waktu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum likathrati dzikrikum lahu ta'ala. Sambunglah hubungan dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir. Di beberapa tempat sudah saya sampaikan ini. Suatu ketika Bapak Ibu, Rasulullah itu bersama sahabat melewati sebuah pohon itu nopo? Kata ya, betul. Sebuah pohon apa? Siapa batang ya? Tapi masih hidup. Biasanya batang itu wes. Itu batang. Itu orang batang. Nah, Rasulullah kebetulan membawa tongkat. Terus Rasulullah mencontohkan begini, sahabat lihat. Lanjut, tongkatnya Rasulullah itu dipukul. Apa yang terjadi? Daun yang ada di nabi yang kering itu terus berangkat. Maka Rasulullah menyatakan sampai mundur lagi nanti ke rumah. Asalkan kami mau tasbih di mana? Fisabilillah. Tahlil di jalannya Allah. Tahlil. Takbir. Videonya Ustaz Samsul Ghazali. Subhanallah. Lanjut. Walhamdulillah. Wa ilaha illallah. Wallahu akbar. Sekali lagi. Subhanallah. Takut mata. Wa demi Allah kata Nabi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, merontokkan dosa-dosa kalian seperti rontoknya daun kering dari rantingnya. Amin ya rabbal. Yang pertama kata beliau, semalam kita sudah berapa kali Rasulullah sampaikan tubu ilallahi ta'ala Allah anta. Habis sholat subuh berapa kali baca subhanallah? Bentuknya itu nomor bentuknya subuh asar maghrib isya 5 kali kali 3 berapa? Artinya bertaubat wakanya ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala. Alhamdulillah kita sehari selalu minimal sudah membaca 165 kali. Siap jelek boten lambung Pak pun siap sing dari masalah jelas pertanyaan ini jawab baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun siap sewaktu-waktu dipanggil Allah ngalih boten
siap akhirnya siap membaca ora tasbih siap gelem ora nek standar seneng masih ora baca minimal 165 belum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Ada yang baca subhana diundur sekian bisa, ada yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ada yang baca subhana Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kula pakai yang belakang ini kan alam subhana Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berapa kali? Terus tiga itu satu rakaat rukuknya berapa kali? Satu rakaat rukuknya berapa kali? Satu sujudnya berapa kali? Dua berarti berapa kali? Tiga. Dan baca tasbihnya 3 kali berarti berapa? 9. Dan baca tasbihnya sekali berapa? Ba'dal maut Allahumma sawwib alaina bi belum lagi jenengan lataknya najata bimana wal ahwal inna masyaallah. Pegang atau tidak mungkin dengan itu. Mudah-mudahan langkah kita adalah langkah kalimat-kalimat baik seperti ini. Sudah itu naik mobil, enek bocah dia ada yang jawab 10 sing ini sing boten dari nanti itu. Naudzubillah. Oke, jajan itu nggih. Ada 10 mudah-mudahan bisa. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya ketika Allah mudah-mudahan berikan biasa membaca la dan tidak memberikan ilmu tentang kapan itu kematian untuk kita, maka solusinya adalah ittaqillah haitsu ma kunta bisa mengucapkan la bertakwalah kepada Allah dan surga kamu makanya minimal aja pas sehari takwa usahakan kalimat terakhir adalah kalimat la ilaha dari pengajian itu untuk bersama suami atau istri untuk jadi orang yang takwa gampang apa-apanya. Ibu itu dengan kok masih nilai muda kurang koma taklilo bejane kok bisa kenapa takwanya kok kalihannya minimal dengan umpam nek pas temen salah minimal nek pas itu seneng banget kita percaya dengan lu mosok ning kantor takwanya ketika kita lagi bergaul dengan orang-orang soleh jadi orang yang pasrah dengan jenengan tanpa begitu masuk pasar masuk lagi loh kemalikan nggak jangan lagi jenengan Bapak Ibu sekalian maka membuat orang kami mengikuti terus jangan goceng antar sekali dengan cara apa? Bacaan apa? Rasulullah bersabda. Nah, siapa yang diberikan istighfar, ini istighfar. Terus bacaan tapi Bapak yang harus hanya ada ukurannya. Alhamdulillah. Doa mohon sosok kata kok dari bacaan sabu dan perlu bacaan termasuk sebagai dalane sedut istighfar wau. Jaminannya Rasulullah siapa yang beristighfar kepada Allah maka akan dikaruniai kelapangan dari setiap kecemasan. Justru berbuat baik-baiknya ini berbukti kelapangan dari setiap kurang ajar kurang ikut. Ben tambah besar. Ingat, waktu nikah dulu
kita diingatkan oleh penghulu, oleh wali, oleh yang memberi nasihat. Pernikahan itu misaqun ghalido, ikatan yang kokoh, ikatan yang kenceng. Yang maksudnya dan itu seperti yang kita baca setiap saat. Hati-hati lagi. Laki-laki pengen apa di laki 10 tahun. Mas, lanjut. Bina jangan alladhi waswisu yang senantiasa menanamkan waswas sosok yang membisikkan ketika hati itu banyak dipenuhi dengan hasrat duniawi, ia akan menjadi keras. Maka lunakkanlah dengan zikir mengingat Allah misalnya. Zikir bagi hati ibarat air yang dibutuhkan oleh ikan. Lihatlah apa yang terjadi jika ikan tersebut terlepas dari air. Ibnu Taimiyah. Iwak metu saka banyu niku pripun? Nah, mesti loket lek rangkang oleh. Zikir itu seperti orang atau seperti ikan yang ada di dalam airnya, nyaman, tenang. Maka jangan heran kalau Allah memfirmankan ala bi dzikrillahi tatma'innul. Alhamdulillah. Ingatlah bahwa zikir itu membuat hati kita menjadi tenang. Yang terakhir, dan perbanyaklah sedekah baik dalam keadaan sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Abu Bakar berkata, barang siapa yang memasuki kubur tanpa membawa bekal. Saya ulangi, penting. Siapa yang memasuki alam kubur, bukan masuk kuburan ya. Nek masuk kuburan berarti iso urip. Niki memasuki kubur berarti mati. Siapa saja yang mati, teman-teman pemena, tidak membawa bekal, orang bawa sangu, yaitu berupa amal soleh, maka keadaannya seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan perahu. Pripun? Nyebrang laut ke orang bawa perahu niku nggih enek sing engkel. Iso Pak. Sopo? Nabi Musa. Nabi Musa kan nyebrang enggak bawa perahu ya. Tapi itu kan kehendak Allah. Nek awake dhewe kok nyebrang laut orang bawa perahu pripun? Allah. Sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Maaf, kalau ada yang berperilaku gini, tidak usah dipaido ya. Enten kotak, terus tangani kanan ngeten, terus tangani kiwa ngeten. Berarti memasukkan ditutupi. Jenengan nggak usah sudon, di paling sewu. Jadi isi didelok wong. Jangan berprasangka buruk begitu. Bisa jadi dia mengamalkan ini. Ketika bersedekah tidak diketahui oleh orang lain alias dengan sirri alias dalam keadaan sembunyi. Sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Marahnya Allah itu akan terpadamkan oleh sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 2. Silaturahmi akan menambah umur. Amin ya rabbal alamin. Tadi dari rumah sampai ke sini, sampai rumah lagi, ketemu sekian banyak orang, insya Allah ketemu orang 1, ketemu orang 2, ketemu orang 3. Nah, masya Allah, akan nambah umur betul. Dan umur
umur jangan hanya diartikan angka. Kalau umur dipatok angka, Nabi Muhammad hanya 63, tapi kualitas umurnya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang oleh Allah dikasih panjang umur tapi amalnya bagus. Sejelek-jeleknya manusia yang dikasih panjang umur gaplek tringkilan. Jadi ya wis tuwek ning kok ya sik. Nah, hamba paham. Dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa. Bapak Ibu, semoga hidup kita ditoto oleh Allah seperti ayat yang saya baca tadi. Siapa yang berbuat baik, apakah laki-laki atau perempuan, kok ada koknya, berbuat baiknya dilandasi karena iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami jadikan hidupnya orang itu dengan kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Syakur, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah. Pagi hari ini Engkau berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa bertatap muka, bisa bertolabul ilmi. Ya Allah, anugerahi kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami masing-masing yang hadir di majelis yang mulia ini ya Allah, agar kami memiliki hati yang bersih dan sehat. Jadikan dengan hati bersih sehat itu ya Allah, kami saling mencintai, bukan saling mencaci maki. Kami saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Kami saling bersilaturahmi, bukan saling memutus silaturahmi. Ya Allah, khususnya di tahun politik ini ya Allah, eratkanlah ikatan hati kami antara yang satu dengan yang lainnya, agar kami senantiasa melaksanakan perintah-Mu, waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya Allah, anugerahi kami semua panjang umur yang terhias dengan kebaikan. Jangan biarkan umur kami terhias dengan dosa dan maksiat. Rabb, suatu saat kelak, di saat takdir kematian Engkau takdirkan dan gariskan untuk kami, izinkan kami menghadap-Mu dalam keadaan ridho, dalam keadaan husnul khatimah. Jangan biarkan kematian kami dalam keadaan su'ul khatimah. Rabb, anugerahi kami atas istri, suami, anak-anak keturunan kami, agar mereka semua menjadi penentram ketika hati kami merasakan, penyejuk ketika mata kami memandang, pembahagia ketika telinga kami mendengar. Ya Allah, anugerahi kehidupan akhirat kami kelak, hidup yang penuh kemuliaan dan kehormatan. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh-solihah. Rabb, berkumpulnya kami di pagi hari ini jadikan sarana Engkau mempertemukan kami semua di surga-Mu kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman, wa khususan
ila ikhwanina alladziina fi Filistin Allahumma ansurhum wansurhunna birahmatika ya arhamar rahimin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca istighfar sekali aja. Astagfirullahaladzim. Ini saking dalam, dugi dalam malih ada dosa kita kepada Allah, semoga Allah mengampuni kita semuanya, amin. Dipersiapkan, ini sudah Jumatil Akhir, berarti baru Jumatil Akhir apa? Rejab, berarti baru otomatis puasa. Tinggal 2 bulan lagi kita akan kedatangan tamu yang agung. Monggo kita siapkan dari sekarang. Marsala nyuwun ngapunten kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak